Panelis kita hari ini. Beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu. Mengapa kok Anda waktu itu begitu populer? Ketika partai-partai dan Mas Anies mengalami partai itu cipoa semua karena kurikulumnya oligarki. Jadi kalau nggak masuk kelas oligarki, Mas Anies nggak akan lolos. Guru politik Bapak tuh siapa sih, Pak? Kalau Bapak ditawarin jadi menteri, Pak Anies akan bergabung nggak? Habis mencalonkan Anies menjadi calon presiden, tekanan dialami Nasdem luar biasa. Metro TV ini mengalami tekanan luar biasa. Coba dicek berapa banyak iklan yang berhenti di Metro TV. Apa kabar Anda? Jumpa lagi dalam Q&A bersama saya Yohana Margareta, program spesial Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton Q&A dan tak lupa saya tidak sendiri, ada para panelis kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para panelis kita. Dan tak lupa ada para teman-teman audiens yang di studio. Tepuk tangan dong, teman-teman. Pemirsa, seperti biasa, Q&A kali ini luar biasa dan tentu saja spesial hanya untuk Anda. Menghadirkan sosok inspiratif meski jalannya tak manis tapi tetap optimis. Siapakah dia? Nah, beliau ini adalah penggerak pendidikan dan juga perubahan. Meski jalannya sempat diblokir, tapi ia takkan pernah tersingkir. Siapakah dia? Inilah Anies Baswedan. Kita ini sebangsa, kita ini sesaudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak berjalan bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anies Baswedan. Sudah lama menanti. Sally, apa kabar? Malam ini sangat luar biasa. Bintang tamu kita. Izin Mas Anies, boleh kita berbincang dulu? Siap. Jadi yang paling spesial Mas Anies dan para panelis ini adalah kedatangan Anies Baswedan yang kedua di Q&A. Kalau dulu yang pertama sebelum Pilpres, sekarang sesudah Pilpres. Betul. Kita cek ombak suasana hatinya masih sama tidak Mas Anies? Bismillah, sama terus. Sama terus ya? Baik. Luar biasa sekali pembukaan Q&A malam ini, tapi kita tetap akan pemanasan dengan Mas Anies. Boleh menjawab cepat beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Oke. Waduh. Pilih Jakarta, Jawa Barat. Jakarta. Persija atau Madrid? Persija. Kader partai atau bikin partai? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Presiden atau gubernur? Dua-duanya boleh. Boleh. Tepuk tangan, terima kasih. Silakan duduk Mas Anies. Saya ingin ingatkan kembali bahwa kita ada aturan mainnya. Ada 9 box dan silakan Mas Anies memiliki otoritas memilih box mana. Di dalamnya akan ada topik-topik tentang sosok Anies Baswedan. Oke, siap Mas Anies? Siap. Yang pertama, pilih nomor berapa? Pilih nomor 6. Kita buka nomor 6. Desak Anies. Desak Anies. Ternyata Mas Anies didesak beneran oleh keadaan. Kapok nggak Mas Anies masuk politik dengan drama politik yang dialami dan dihadapi selama ini? Saya mensyukuri. Mensyukuri. Mensyukuri apa yang kita jalani selama ini. Kenapa? Karena kita jalani dari awal dengan niat untuk bawa perubahan. Dan perubahan yang dibawa itu pesan tentang membawa keadilan, kesetaraan dalam berbagai aspek. Tapi jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah Pilpres atau nggak maju pilkada? Saya menjalaninya dengan memperhitungkan potensi itu semua terjadi. Satu, kalau mau ikut Pilpres, pasti nanti di ujungnya ada menang atau kalah. Oke? Yang kedua, ketika mengikuti pilkada, itu kita merasakan dinamika di perjalanan itu sudah mulai terasa. Ini ada kemungkinan bisa ikut pilkada, bisa nggak ikut pilkada. Walaupun angka surveinya tinggi.
Dan perjuangan kita ini kan bukan soal mendapatkan posisi atau tidak. Perjuangan kita itu ingin melakukan perubahan, termasuk mindset orang. Mas Anies, judul Siapa Takut Anies yang kita usung pada malam hari ini bukan tanpa alasan. Karena gagasan dan visi misi Mas Anies tadi nyatanya tidak berjalan manis di lapangan begitu. Ya. Sehingga membuat kita berpikir, kenapa pada takut Anies? Apa yang dimiliki seorang Anies sehingga kok semuanya harus bersusah payah memblokir, mungkin menjegal, atau mengupayakan banyak cara agar Anies tidak bisa tampil? Gitu ya, takut ya. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Ada rekam jejak yang orang bisa lihat kok, rekam jejak itu. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kampus, itu semua ada, bisa dilihat. Jadi saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik. Sebaiknya tanyakan pada yang takut. Karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut. Karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti gitu. Bagaimana menurut Pak Ikrar? Ya, sebetulnya Anies nih sosok yang menarik ya buat saya ya. Pada pemilu 2009, saya ditemui oleh seorang profesor hubungan internasional dari Amerika Serikat. Dan dia bertanya pada saya, Anies punya kans nggak untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Saya kaget juga dong. Ya saya bilang, saya kenal Anies, coba buat saya pada saat itu, entah udah ada aturan atau belum, saya bilang he's still too young gitu kan, to become president, saya bilang gitu kan. Believe it or not ya, itu Anies ini adalah suatu tokoh yang menarik, kenapa demikian? Karena dia bergerak di dalam suatu lingkup politik melalui jalan edukasi dulu. Nah pertanyaan saya, mengapa kok Anda waktu itu begitu populer? Kalau populer di mata ilmuwan kita harus tanya juga ke mereka ya. Tapi kira-kira gini Pak Mas Ikrar, saya waktu pada era awal bekerja di bidang keilmuan memang banyak mengikuti conference di berbagai tempat. Ya di Australia, ya di Singapura, ya di Eropa, termasuk juga di Amerika. Nah pada saat itu saya banyak berinteraksi dengan semua. Tapi yang menurut saya menarik dari apa yang disampaikan Mas Ikrar, memang saya memandang usaha memajukan bangsa ini harus mulai dari pendidikan, Mas. Jadi walaupun background saya sebetulnya secara keilmuan nih, saya ini bidangnya ekonomi. S2-nya pun masih moneter, Mas. Dan S3-nya bidang political economy. Tidak ada bidang pendidikan di situ. Tapi justru karena saya belajar di bidang itu, saya menyaksikan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Bahkan 2009 itu, Mas Ikrar, saya ini menjadi moderator debat calon presiden pertama yang diselenggarakan KPU. Dan ketika saya menjadi moderator debat itu tidak pernah terbayangkan bahwa suatu saat saya akan berdiri di tempat yang seberangnya gitu. Di kemudian hari. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Ira, tentu pandangan itu bermacam-macam. Ada banyak yang menyatakan pertanyaan yang serupa. Saya jalani setiap fase dan seringkali fase itu berulang atas apa yang saya alami dan mudah-mudahan jadi hikmah bagi saya. Baik. Oke, saya mau ke Mas JJ Rizal dulu. Catatan sejarah seperti apa sebagai sejarawan Anda melihat fenomena drama politik Mas Anies sebenarnya ini? Yang menakutkan tuh bukan Mas Anies. Tapi? Menurut cara pandang saya, seperti di awal abad 20 itu yang menakutkan tuh keadaan. Karena orang merasakan, tapi tidak mampu menyuarakan. Dan keadaan ini menurut saya justru keadaan yang mendesak. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Anies nih ya. Dalam keadaan yang mendesak dan menakutkan gini, ketika partai-partai dan Mas Anies mengalami partai itu cipoa semua, karena kurikulumnya oligarki. Jadi kalau nggak masuk kelas oligarki, Mas Anies nggak akan lolos gitu kan. Nah Mas Anies ini di masa depan mau bawa orang-orang yang percaya sama Mas Anies ini. Itu mau dibawa kemana nih? Sebelum dijawab kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A akan kembali. Bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian. Tahu mau hidup tanpa kritik, tanpa tantangan, ya di rumah saja melihara burung. Ya, kembali
kembali di Q&A. Silakan Mas Anies menjawab pertanyaan dari Bang JJ Rizal. Mau dibawa kemana ini masyarakat atau suara-suara yang percaya sama Mas Anies? Ya, gini Mas Rizal. Ketika kemarin saya berjalan, berkeliling, berjumpa dengan jutaan orang dan jutaan jabat tangan. Saya belum pernah tuh dalam 1 tahun jabat tangan sebanyak itu. Oke. Nah, di situ ada titipan harapan tentang tadi terjadi perubahan, lalu terjadi kesetaraan kesempatan, bidang ekonomi, pendidikan, ekologi, dan lain-lain. Nah, pada proses politik kita lihat hasilnya. Dan ketika hasil itu muncul, kita hormati. Lalu bagaimana dengan mereka yang tetap mengharapkan perubahan? Nomor 1, jaga harapan itu tidak hilang. Karena kalau harapan atas perubahan itu hilang, maka akan muncul apatisme yang luar biasa. Nah, caranya adalah dengan memberikan pesan kepada semua bahwa kami masih tetap berjuang bersama dengan Anda. Kami masih tetap berada di jalan yang sama dengan Anda. Nah, itu sebabnya saya melihat penting bagi saya ini untuk mewadahi mereka dalam bentuk ada kesamaan tentang konsistensi itu. Artinya ormas atau partai baru? Badannya macam-macam. Jangankan itu, tidak ada ormas pun, tidak ada partai pun ya. Ketika kita konsisten mengungkapkan itu, pikiran itu, gagasan itu dengan berbagai outlet, maka yang bersama-sama berjuang itu nggak merasa ditinggalkan. Kalau ada badan, maka secara hukum punya institusi. Kan kalau beraktivitas di bidang ekonomi, maka institusinya PT CV. Kalau bidang sosial, institusinya namanya yayasan. Ya, kalau Mas Anies? Kalau di bidang politik ada ormas, ada partai. Nah, institusi hukumnya saat ini sedang kami kaji. Mana yang paling tepat, langkahnya apa? Tadi makanya kita ditanya, apakah ikut partai politik, apakah mendirikan partai, apakah ormas, dan lain-lain. Itu kita tidak mau gegabah. Tetapi, di balik soal badan ada apa tidak, persepsi dan harapan harus hidup tentang bahwa perubahan itu tidak ditanggalkan. Baik, terima kasih. Baik, kita akan masuk ke box kedua. Box nomor berapa, Mas Anies? Box nomor 1. Kita buka box nomor 1. Anak Abah. Sebelum kita ke panelis, Mas Anies, banyak sekali supporter yang mendukung Mas Anies di setiap pergerakan. Tapi ada satu supporter yang kami juga sempat capture dan dapati memang sangat-sangat loyal terhadap Mas Anies. Bahkan ketika video ini kami sebarkan sangat-sangat viral hingga jutaan. Karena sosok yang satu ini benar-benar menyuarakan isi hatinya untuk seorang Anies Baswedan. Kita lihat siapakah dia. Abah adalah cinta pertamaku. Nasihatmu menguatkan saat aku ragu. Tanganmu membimbingku agar aku terus melaju. Kesabaranmu adalah ruang berkarya bagiku. Setiap tindakanmu adalah penunjuk arahku. Dan senyummu selalu kurindu. Mata teduhmu adalah api semangatku. Teruslah menjadi sumber inspirasiku, Abah. Bagiku, Abah selalu nomor 1. Semoga berkah selalu melimpahi jalanmu. Amin. Memang Tia, adik-adiknya semua ya, anak berempat itu panggil saya Abah. Dan ketika kemudian mereka berbagi nama Abah itu dengan begitu banyak yang lain, saya selalu bilang sama mereka terima kasih bahwa anak-anak Abah yang di rumah itu adalah anak-anak Abah yang mengikhlaskan ayahnya untuk menggunakan sebagian waktunya, bahkan sebagian besar waktunya kemarin untuk urusan-urusan yang di luar rumah. Kalau di rumah istri saya, Ferry, anak-anak tidak memberikan ketenangan, keteduhan, gak mungkin saya bisa beraktivitas dengan tenang di luar. Tapi karena mereka memberikan yang saya istilahkan unconditional trust, kepercayaan tanpa syarat, sehingga saya bisa berkegiatan di luar, itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Nah, ini salah satu berkahnya ketika proses pilkada pencalonan itu selesai, saya secara teori punya waktu lebih banyak sekarang dengan mereka untuk bisa bersama-sama lagi.
Tetapi hadirnya mereka dengan dukungan yang luar biasa, itulah yang membuat saya bisa berkegiatan dengan amat tenang di luar rumah untuk bekerja bagi sesama, membawa gagasan bagi sesama. Terima kasih. Ciki, silakan. Iya. Pak, di salah satu acara saya pernah sekilas mendengar Bapak mengisahkan tentang, kalau nggak salah pesan terakhir dari almarhum bapaknya Pak Anies yang berkaitan juga tentang perjalanan politik Pak Anies. Kira-kira bisa diceritakan nggak Pak? Ayah saya namanya Rosid Baswedan. Beliau adalah seorang dosen, guru, pengajar. Dan beliau itu mengajar dari mulai tahun 64-65 sampai sekitar tahun tahun 2005. Jadi cukup panjang tuh, hampir 50-an tahun mengajar. Nah, dari perjalanan interaksi saya dengan ayah saya itu seorang yang sangat tegas, tapi juga sangat sopan dan santun. Dan beliau salah satu pendorong penting yang membuat saya punya aktivitas begitu banyak. Dan pernah satu ketika, nah ini yang kemudian menjadi nasihat terakhir beberapa hari sebelum wafat. Pada waktu itu, saya mendapat undangan untuk mengikuti sebuah proses politik. Lalu saya tanya pada ayah saya, pandangannya gimana? Beliau wafat bulan September 2013. Beberapa hari sebelumnya saya ke Jogja, masih sehat, kita masih ngobrol. Nah, pada saat itu saya tanya pendapat beliau tentang opsi ini. Lalu beliau sampaikan pandangannya, lalu saya ada pertanyaan balik. Pertanyaan balik itu begini. Saya panggilnya Abah juga. Bah, ini kalau Anies ikut proses politik ini, maka akan banyak sekali serangan-serangan, akan banyak sekali hantaman-hantaman. Gimana menurut Abah? Dan itu jawaban ayah saya. Kalau mau hidup tanpa hantaman, atau mau hidup tanpa kritik, tanpa tantangan, ya di rumah saja melihara burung. Tapi kalau mau berjuang, maka jalan keluar, hadapi semuanya, dan tunjukkan kepada semua bahwa yang kamu bawa itu sesuatu yang benar, karena itu tidak ada alasan untuk gentar pada apapun juga. Baik. Itu yang terakhir. Oke, sorry. Kalau saya tadi mendengar cerita Pak Anies tentang unconditional trust dari Mutiara dan dari Ibu Ferry, maka Shirley melihat sebetulnya karena tidak ada perbedaan antara sosok Pak Anies Baswedan ketika di rumah dan di luar. Setidaknya itu yang Shirley dapat dari kedua wanita tadi. Terus mungkin Shirley jarang menyampaikan ini di sesi lain, tapi mungkin ini adalah waktu yang baik juga Mbak Ayu, Shirley izin, bahwa kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Shirley adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Shirley ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan dan selang beberapa tahun, 1 tahun setengah lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapati ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kue kekuasaan. Dan akhirnya saya sampai pada titik ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan saya adalah ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Tepuk tangan dulu buat Shirley. Ya, makasih. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan
bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan karena kebiasaan kita kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan bukan sewenang-wenang, tapi ya dengan bebas gitu. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya, Shirley, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Shirley ini. Shirley ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun full dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu. Di tengah frustasi rakyat ini, Mas mau nggak pimpin frustasi rakyat ini? Dan kayak apa gitu jangka pendek? 2029 ini mau maju lagi tidak sebenarnya? Baik, terima kasih sudah bersama Q&A. Pemirsa masih bersama bintang tamu kita Anies Baswedan, dan kita akan persilakan Semi. Tadi gemas sekali kok nggak dapat kesempatan. Silakan Semi. Nih saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya anak Abah itu sekarang sudah menjadi peorasi. Bahkan kita memperjuangkan sebuah idealisme itu dipeorasi sebagai ini mah gerakan anak Abah nih, kaum 24% yang kecewa gitu. Ya bisa dibilang itu peorasi atau malah pujian ya, berarti anak Abah direlasikan dengan sesuatu yang berintegritas, itu aja. Pak Anies ini orang yang sangat sangat runut dalam berpikir dan menyampaikan. Biasanya ada orang yang runut berpikir, menyampaikannya terbata-bata. Beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu. Jadi ngomongnya tuh udah nggak dipikirkan. Jadi kalau di rapper ini dia freestyle. Ditanya apa aja pasti dijawab sama dia. Pertanyaanmu? Pertanyaanku adalah sebenarnya bagaimana orang yang sudah berpikir dengan runut bisa dengan strategis nanti ke depannya, karena kenapa Ji? Ya tapi problemnya hari ini adalah banyak yang nggak punya otak dan nggak bisa berpikir runut. Indonesia itu jadi kacau balau, gitu. Ya itu karena nggak ada pikiran. Jadi nggak harus kecewa dengan 24% kalau punya pikiran. Jadi lu jubirnya Pak Anies nih? Bukan, menjelaskan yang susah lo jelaskan itu. Oke. Dan 50 juta ini yang di quote unquote dibilang anak Abah ini luas sekali loh. Dari orang aktivis yang kiri sampai konservatif kanan dan orang-orang liberal. Nah ini kalau Pak Anies bikin partai, strateginya gimana ini? Bisa mewadahi orang-orang yang beraliran Marxis sampai yang konservatif. Berat sekali, gimana nih Pak Anies? Saya selalu bayangkan gini, Semi, kita sering memfokuskan pada latar belakang. Latar belakang pikiran, latar belakang etnis, latar belakang suku. Yang mempersatukan itu latar depan.
Karena latar belakang tidak bisa dipersatukan. Betul. Kenapa? Karena itu adalah masa lalu. Ya latar belakangnya beda-beda mau diapain? Yang satu bisa dibilang suku, ideologi. Ya sudah tumbuh besar dengan ideologi yang pernah ada. Pikiran-pikiran. Tapi ketika bicaranya masa depan, nah kita bisa bersatu tuh. Kenapa? Karena masa depan itu adalah sesuatu yang kita tatap sama-sama. Jadi kalau kami tawarkan, kenapa ini bisa across the board ya, lintas identitas, lintas minat, lintas profesi, lintas pikiran, karena yang kita mau bawa tawarkan adalah tentang kesetaraan, keadilan. Itu buat kita ke depan. Bagaimana kemudian situasi komunikasi Mas Anies dengan Nasdem atau dengan Bapak Surya Paloh yang memang sejak awal dari Pilpres sampai akhir itu memang tidak bergeming untuk mendukung Mas Anies. Dan apakah memang terjadi tekanan seperti itu? Pak Surya Paloh itu seorang yang ketika beliau ambil keputusan itu dijalani proses itu tuntas. Ya. Dan beliau selalu menyampaikan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika kondisinya baik disampaikan. Ketika kondisinya tidak baik disampaikan. Sehingga kita itu tahu persis situasi apa yang dihadapi. Dan kenapa saya hormat sekali pada perjalanan Pilpres. Habis mencalonkan Anies menjadi calon presiden, tekanan dialami Nasdem luar biasa. Metro TV ini mengalami tekanan luar biasa. Coba dicek berapa banyak iklan yang berhenti di Metro TV gara-gara proses itu. Berapa banyak sponsor-sponsor kegiatan di media group yang berkurang. Lalu luar biasa itu yang dialamin. Jadi itu yang saya maksud tadi. Kalau kepemimpinan nasional memberikan kemandirian pada partai harusnya nggak ada itu semua. Itu yang terjadi, nah, ini tekanan-tekanan yang itu. menurut saya harus dikoreksi. Ketika kita memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi, menjaga kehidupan politik yang sehat, begitu ada di dalam barisan melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis, yang tidak melindungi kehidupan berpolitik, tegur. Dengan ditegur, maka sistem kita akan terawat. Tapi kalau tidak ditegur, berarti itu boleh. Dan kalau boleh, apa yang terjadi? Tekanan luar biasa. Bayangkan yang dialami oleh Nasdem luar biasa. Karena itu saya hormat dan saya sampaikan terima kasih yang luar biasa. Karena berada di dalam konsistensi sebuah perjuangan, walaupun ancaman dan tantangannya luar biasa yang dialami beliau. Dan tapi sosok Mas Anies yang konsisten ini pun juga menyentuh hati banyak orang. Kita akan lihat ya, ini kemarin kami sempat tes Mas Anies ya. Kalau ketemu Anies Baswedan, apa sih yang ingin diungkapkan atau ditanyakan? Nah, kita bisa lihat nih, dari netizen yang kami kumpulkan. Banyak yang, halo Pak Anies, saya izin bertanya, bagaimana sih cara Pak Anies bisa memiliki pengetahuan, ide baru, nah seperti itu. Rencana politik Pak Anies ke depan seperti apa? Ada juga yang menanyakan, Pak 2029 mencalonkan diri jadi presiden lagi tidak? Pak Anies kasih quote dong untuk warga DKJ yang lagi sedih dan galau karena Abah nggak jadi berlayar. Nah ini kan, terus assalamualaikum, semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat Pak Anies. Dan Pak Anies bisa konsisten dan tetap idealis tuh seperti apa apabila ditakdirkan menjadi pemimpin. Pak Anies tidurnya berapa jam sehari, bangun jam berapa? Tepuk tangan untuk para netizen. Jadi Mas Anies, banyak sekali sebenarnya, ini ribuan ya. Ini kami tidak bisa menampilkan semuanya, tapi dari antusiasme warga ini baru beberapa menit semuanya udah ribuan masuknya. Semuanya ingin menanyakan dan mengungkapkan kesedihan Mas Anies nggak maju Pilkada DKJ. Yang kedua, pertanyaannya adalah dari netizen ini 2029 ini mau maju lagi tidak sebenarnya? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saya selalu memilih untuk mengerjakan apapun yang sekarang bisa dikerjakan. Jadi dulu saya berada di luar pemerintahan, dan ketika berada di pemerintahan, ya gagasan tentang keadilan kesetaraan itu dilakukan. Ya tadi cerita tentang beasiswa, ya saya ngurusin kampus, padahal kampus swasta tuh nggak harus nyari beasiswa, itu kan biar bagian negara aja ngurusin. Tapi kita terpanggil. Kemudian Indonesia Mengajar, mengirim guru ke pelosok-pelosok tanah air, lagi-lagi kesetaraan. Tapi kan orang harus punya rencana untuk langkah di masa depan, karena kan kata pepatah, masa depan kita ditentukan oleh langkah sekarang, Mas Anies. Ya, gini, Pilpres 2029 itu masih 5 tahun. Sekarang hasil Pilpres kemarin aja belum dilantik nih. Oke? Jadi kita kerjakan step by step. Tapi saya yang pasti akan selalu berada di dalam kegiatan bersama publik untuk memberikan manfaat kepada publik
Adapun soal proses politik, pilpres, pemilu dan lain-lain itu masih panjang. Terlalu awal untuk sekarang menentukan. Mas. Oke, silakan. Jadi yang jangka pendek yang Mas mau lakukan di tengah frustasi rakyat ini, Mas mau nggak pimpin frustasi rakyat ini? Dan kayak apa gitu jangka pendeknya? Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bang JJ. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kalau Bapak ditawarin jadi menteri, sesudah proses ini, Pak Anies akan bergabung nggak? Baik, terima kasih masih bersama Q&A. Silakan Mas Anies tadi menjawab pertanyaan dari Bang JJ Rizal untuk kemudian bagaimana berada di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Langkah pendeknya seperti apa? Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya akan terus membawa tentang gagasan perubahan itu. Perubahan untuk apa? Untuk hadirkan keadilan, kesetaraan. Dan disebut pemimpin itu bukan karena berada di depan. Disebut pemimpin itu karena ada yang mengikuti. Jadi tanpa ada yang mengikuti ya nggak disebut pemimpin. Dan bila ada yang mengikuti dan berjalan bersama-sama, yuk kita perjuangkan sama-sama dengan keberanian untuk membuat Indonesia adil dan setara bagi semuanya. Silakan Pak Ikrar terlebih dahulu. Kita tahulah bahwa politik kita itu selalu di dalam lingkaran setan. Dan kita berharap itu akan terjadi suatu lingkaran kebajikan yang tadi Anda katakan, bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kita tahu 98 itu kita berharap itu adalah akhir dari sebuah kediktatoran politik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, langkah-langkah kecil apa yang harus kita lakukan supaya yang misalnya penjagalan nggak akan terjadi lagi, kemudian rakyat tidak lagi kemudian mudah dibeli. Sangat krusial ya, meyakinkan orang-orang bahwa demokrasi itu adalah cara terbaik untuk memajukan bangsa, dan bukan kemudian dengan cara-cara tangan besi. Itulah yang menjadi tantangan kita bersama. Tapi menurut Anda gimana? Ya, sebenarnya peristiwa putusan MK dan turun tangannya rakyat langsung itu satu peristiwa yang punya makna dalam. Apa maknanya? Bahwa rakyat tidak akan membiarkan ketika terjadi penyimpangan, apalagi penyimpangan yang melampaui batas. Dan apa yang terjadi? Reaksinya cepat sekali. Negara kemudian memilih untuk mengubah keputusan. Negara dalam artian ini DPR ya, mengambil keputusan. Nah, menurut saya lintas sektor harus lebih sering mengungkapkan itu. Ketika suprastruktur yang ada itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka rakyat harus merespon. Rasa takut itu yang harus hilang. Karena tidak boleh dalam demokrasi ada rasa takut. Terima kasih. Oke, singkat saja, Charlie pribadi dejavu dengan semua statement Pak Anies tadi ke 2019, Pak. Ketika mendengar istilah bahwa ya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, tapi ketika mendapat tawaran untuk bergabung, akhirnya diterima juga. Pertanyaannya, Pak, kalau Bapak ditawarin jadi menteri, sesudah proses ini, Pak Anies akan bergabung nggak? Kalau saya itu menjawab, ya bersedia, pertanyaan memang ditawarin. Oke. Saya bilang enggak, jawabnya memang nawarin lu, enggak loh, ngapain GR gitu. Nggak akan ditawarin Pak, soalnya masih bete soal 11/100 gitu ya. Jadi makanya saya bilang, saya terus akan bismillah tetap berada di dalam perjuangan untuk keadilan, kesetaraan. Dan nanti pada saatnya saya akan jawab. Okay. Tapi kalau saya hypothetical, itu nanti malah jadi nggak enak gitu. Baik, terima kasih tepuk tangan. Kiki, singkat saja Kiki. Mungkin saya salah satu yang kecewa ketika Bapak nggak ambil Jabar. Karena menurut saya tuh orang kayak Pak Anies tuh harus ada posisi sehingga dengan dengan lebih mudah bisa membawakan gagasan-gagasan Bapak. Dan ketika saya tahu salah satu alasannya karena tidak mau berhadapan dengan Presiden PKS karena tidak mau memecah belah umat. Saya tuh ngerasa ini nih mungkin keputusan yang salah secara politik tapi benar secara moral. Jadi kompas moral Bapak tuh kayak Bapak pegang terus gitu. Pertanyaannya adalah karena banyak keputusan Bapak yang nggak umum ya sebagai politisi. Guru politik Bapak tuh siapa sih Pak? Gini Ciki,
Saya bersyukur sekali dapat kesempatan membaca biografi-biografi para pendiri bangsa. Saya sebetulnya pecinta baca biografi. Dan dari biografi itu saya menemukan bahwa keputusan-keputusan itu dibuat seringkali bukan hanya mencerminkan kepentingan hari itu, tapi juga memikirkan tentang bagaimana efek ke masa depannya. Dari situ saya belajar, tidak semua keputusan itu baik dan benar. Kita ingin ambil keputusan itu, keputusan yang benar dan baik. Benar secara moral, baik secara konsekuensi. Tapi dalam hidup ini, kita nggak selalu ketemu situasi begitu. Kadang-kadang kita ambil keputusan yang benar, tapi konsekuensinya nggak baik. Kadang-kadang kita ambil keputusan yang tidak benar, tapi baik. Nah itu boleh berdebat tuh di situ. Itulah ruang untuk manusia berdebat. Yang tidak boleh, itu yang paling bawah nih. Sudah tidak benar, tidak baik pula. Gitu. Oke, ini harus dihindari. Tadi menurut Ciki, keputusan Anies itu benar tapi tidak baik gitu kan kira-kira. Mungkin benar. Tidak pas secara politik Ya, gitu. Tapi benar secara moral. Konsekuensinya nggak baik gitu. Konsekuensinya bukan sesuatu yang baik. Di sisi lain, kalau saya ambil keputusan itu, maka baik secara konsekuensi karena saya terlibat politik, tapi tidak benar secara moral atau pegangan. Baik. Itu yang benar. Baik, kita akan masuk ke box selanjutnya. Silakan Mas Anies mungkin minum dulu. Box nomor berapa Mas Anies? Oke, kalau gitu paling kiri bawah, 7. 7, kita buka box nomor 7. Ubah bareng. Nah ini menarik. Nanti saya akan tampilkan foto Mas Anies dan juga panelis. Ketika melihat foto ini, Mas Anies ataupun panelis akan terpikir untuk mengubah apa. Jadi kita pengen menggali ubah bareng tuh apa yang bisa kita ubah sama-sama. Yang pertama, saya akan berikan kesempatan ke Mas Anies dulu. Kalau melihat foto ini, apa yang perlu diubah Mas Anies? Saya rasa sudah saatnya kita memiliki rekam jejak sikap tiap anggota DPR RI. Ada rapotnya. Rapot itu menjelaskan apa kinerja kita di bidang apa. Sanyo Semi, apa yang mau diubah dari gambar yang kedua? Kita akan tampilkan. Ini. Nah, ini. Sebenarnya kalau mengacu ke putusan yang terakhir ya itu udah bagus ya, sudah sesuai ke kehendak rakyat. Tapi ke depannya tuh yang paling penting itu yang harus digugat adalah PT 20%, presidential threshold 20%. Itu harus dibikin 0. Sehingga nggak ada lagi jegal-menjegal. Dari Mas Anies singkat saja, melihat institusi ini apa yang diubah? Sebenarnya menjaga independensi mereka. Nggak usah diubah-ubah aturan-aturannya. Baik, selanjutnya kita buka. Nah, Komisi Pemilihan Umum. Mungkin silakan Bang Jeje Rizal, apa yang mau diubah? Singkat saja. Kampanyenya lebih banyak yang teknis ya, KPU ini. Jadi yang perlu diubah apanya? Yang perlu diperbanyak adalah etiknya. Oke, kalau dari Mas Anies satu kata, apa yang diubah dari KPU? Pemilu adalah event milik rakyat, bukan event milik KPU. Pak Ikrar? KPU itu benar-benar menghitung suara rakyat. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu praktek KPU yang kemarin, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif, itu tampak jelas bahwa suara itu masih bisa dipermainkan. Baik, saatnya kita akan masuk ke gambar ini. Adalah gambar partai-partai politik. Nah, singkat saja kalau dari Shirley, apa yang ingin diubah? Kebanyakan, apa value di balik partai ini? Jadi partai ini ingin menawarkan apa sebetulnya? Apakah hanya sekedar menjadi kendaraan atau memang ada nilai atau prinsip yang itu nanti diterjemahkan ketika wakilnya ada di kursi gitu. Jadi dalam hal ini bagi Shirley pertama ini kebanyakan, yang kedua adalah sistemnya. Justru kurang banyak. Kurang banyak. Hanya yang banyak ini nanti akhirnya berkoalisi, akhirnya cuma jadi 2 atau 3 gitu. Jadi buat apa banyak-banyak? Sekalian aja. Ya gitu sebenarnya. Oke, singkat saja Mas Anies, melihat gambar partai politik apa yang diubah? Konsistensi. Konsistensi dalam hal? Konsistensi apa yang disampaikan pada saat kampanye dengan apa yang dilaksanakan sesudah kampanye selesai. Baik, terima kasih. Gambar terakhir, silahkan. Persija, apa yang mau diubah? Jadi harus bilang the Jack Mania gitu The ya. Jack Mania. Persija teruslah konsisten. Kalau diubah saya hanya berharap mudah-mudahan Jakarta International Stadium
itu bisa terus jadi rumah bagi Persija sampai kapanpun. Baik, sebelum closing statement, satu saja pertanyaan. Mas Anies, siapa menurut Mas Anies dari 3 kandidat ini yang layak untuk meneruskan Mas Anies memimpin Jakarta? Gini, kita ini baru merasakan 1 minggu dari proses. Dan sebagian calon juga kan baru kita tahu 1 minggu kemarin. Jadi kita lihat ke depan, 1, rekam jejaknya. Oke. 2, gagasannya. Yang ketiga adalah kedekatannya dengan masalah-masalah yang ada di Jakarta. Pemahamannya atas masalah-masalah yang di Jakarta. Lalu yang keempat adalah komitmen dan keseriusannya untuk menyelesaikan, dilihat dari mana, dari rekam jejak atas komitmen mereka menyelesaikan masalah. Jadi lalu gini, tidak ada calon yang sama dengan aspirasi kita 100%. Baik. Bandingkan, mungkin samanya dengan si A 70%, samanya dengan si B 50%, samanya dengan si C 30%. Maka pilih yang samanya lebih banyak. Oke. Jadi bandingkan itu, lalu pilih dengan rasional. Baik. Tapi tunggu waktunya. Kalau Baik, sekarang terima terlalu awal. kasih. Baik, teman-teman, waktu kita sudah habis. Silakan Mas Anies untuk closing statement. Harapan-harapan yang diungkapkan adalah tanggung jawab moral yang harus diemban. Ini adalah kepercayaan, seperti saya katakan tadi. Ini harus dijaga dengan baik. Karena itulah saya tidak mau gegabah di dalam melangkah terkait dengan badan-badan apa yang dibentuk. Tetapi inti yang disampaikan tadi, hal yang kami insya Allah ingin bawa. Terus harapan untuk segera mewujudkan yang menjadi badannya atau kendaraannya. Dikonkretkan rencana itu. Jaga nilai, jaga moral, jaga etika. Karena itulah yang ingin kita jadikan sebagai pembeda. Dan wujudnya adalah wujud institusi. Apakah itu ormas, apakah itu partai. Jadi ini semua adalah bahan masukan, harapan yang kita ingin jaga sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Anies Baswedan untuk inspirasinya pada malam hari ini dan juga para panelis yang luar biasa dan rekan-rekan yang ada di studio, dan untuk Anda pemirsa terima kasih. Dan tentu saja semoga episode Q&A kali ini membawa inspirasi bagi Anda semuanya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta harus undur diri. Namun jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi di episode Q&A selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mas Anies. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.